warga di Jalan Bontomanai, Kelurahan Blurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pria berinisial SF ditangkap polisi setelah menyerang istrinya dan membunuh sepupunya sendiri pada Minggu 12 April malam. Menurut Kapolsek Biringkanaya, AKP Andik Wahyu Cahyono, aksi brutal SF dipicu kondisi mabuk dan kekecewaan karena tidak diberikan uang untuk membeli minuman keras. AKP Andik menjelaskan bahwa insiden bermula ketika SF pulang dalam kondisi mabuk. Setibanya di rumah, SF meminta uang kepada istrinya, yakni MR, untuk membeli minuman keras. Namun permintaan itu ditolak sehingga memicu pertengkaran. Tak lama kemudian tetangga mendengar teriakan MR meminta tolong. SF kemudian menebas punggung istrinya menggunakan parang hingga mengalami luka robek. Melihat keributan itu, adik dari pelaku RM dan sepupunya RF datang untuk menenangkan SF. RF sempat meminta SF menyimpan parangnya, namun pelaku justru semakin beringas. Ia mengancam akan menyerang siapapun yang ikut campur. Saat RF mencoba menantang dengan berkata agar menyerahkan parang, SF langsung menebas leher RF. Korban terjatuh bersimbah darah. RF sempat dibawa ke RS Sayang Rakyat, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah di bagian leher. Setelah melakukan penyerangan, SF kemudian melarikan diri. Tim gabungan Polsek Biringkanaya dan Jatanras Polrestabes Makassar bergerak cepat untuk melakukan pencarian. Tak sampai 24 jam, SF berhasil ditangkap tanpa perlawanan dan kini menjalani pemeriksaan di Polsek Biringkanaya. Mendatangi istrinya di rumah dalam keadaan sedang mabuk berat, kemudian minta uang, namun tidak dikasih sehingga marah dan terjadi pertengkaran, kemudian melakukan penganiayaan terhadap istrinya yang mengakibatkan istrinya mengalami luka karena senjata tajam. Setelah itu, Bang? Kemudian setelah itu istrinya minta tolong sama keluarganya, dalam ini sepupunya, kemudian iparnya, namun pelaku tidak terima sehingga melakukan juga penganiayaan terhadap kedua korban tersebut, mengakibatkan salah satunya meninggal dunia akibat tebasan senjata tajam yang ada pada leher korban. Setelah itu meninggal dunia. Pelaku itu lari atau seperti apa? Pelaku melarikan diri, namun saat ini sudah diamankan oleh personil Reskrim Polsek Biringkanaya. Kalau motifnya, Bang? Motifnya pelaku sering mabuk-mabukan karena minuman keras. Saat itu minta uang sama istrinya lagi, namun tidak dikasih sehingga terjadi penganiayaan. Artinya dia minta uang lagi untuk minum lagi atau? Minum. Oh, untuk minum lagi. Berarti ini kekerasan sama istri juga, ya? Sudah berapa kali itu? Masih dalam. Kalau untuk berapa kali karena saat ini kan baru terjadi. Kalau pasal yang diterapkan kayak kasus ini? Untuk pasal yang diterapkan yaitu pasal 458 ayat 1 subsidiar 466 ayat 3 kita Undang-Undang Hukum Pidana. Enggak, di sini enggak dekat sih. Ada. Seorang pria inisial SF nekat menebas istrinya yang berinisial MR menggunakan parang pada Minggu 12 April malam. SF diketahui menebas punggung belakang istrinya setelah korban menolak untuk memberikan uang membeli minuman keras. Adik pelaku inisial RM dan sepupunya RF yang mengetahui kejadian berniat untuk melerai. Namun nahas pelaku justru mengamuk dan membacok leher sang sepupu hingga berujung meninggal dunia. Adapun insiden tragis ini berlokasi di Jalan Bontomani, Kelurahan Bulurekong, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, yakni rekan Muslimin Emba. Baik rekan Emba, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal insiden penganiayaan hingga pembunuhan yang terjadi di Kota Makassar ini? Ya, baik. Arin dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa peristiwa pembunuhan terjadi di Kelurahan Bulurokeng,
Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu kemarin, di mana kejadian bermula saat pelaku inisial SF alias Safar ini terlibat cekcok dengan istrinya RN. Saat itu SF baru saja pulang di rumah, tiba di rumah begitu dalam kondisi mabuk. Kemudian terlibat adu mulut dengan istrinya hingga naik pitam dan menebas bagian punggung istrinya sehingga sang istri mengalami luka terbuka di bagian punggung. Saat itu istri dari pelaku ini berteriak minta tolong, lalu didengarlah oleh saudaranya si pelaku dan juga sepupunya, yaitu RM dan RF, yang dimana keduanya langsung menghampiri rumah dari SF dan juga istrinya itu. Setiba di rumah itu, kakak sepupu ini, si RF, berusaha menenangkan SF sembari meminta agar parang yang digenggam begitu diminta untuk dilepas. Namun bukannya tenang ataupun situasi kondusif, SF yang dalam pengaruh minuman keras justru naik pitam lagi begitu, sehingga ia pun terlibat cekcok dengan kakak sepupunya. Lalu ia mengarahkan parang yang digenggam ke arah leher dari korban RF, sehingga korban terkena sabetan parang di bagian leher, dan seketika itu korban roboh di depan rumah RF. Lalu si pelaku SF ini langsung kabur meninggalkan lokasi. Arin. Baik, rekan Emba, apakah pelaku ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian? Ya, betul, Arin. Jadi selama beberapa saat setelah kejadian, pelaku SF ini kabur ke arah tempat ia berpesta miras sebelumnya, yaitu di sebuah area empang sekitar 2 hingga 3 km dari rumah dari pelaku ataupun lokasi kejadian ini. Dan saat itu ia berhasil ditangkap atau diciduk oleh tim gabungan Jatan Ras Polrestabes Makassar dan juga Resmob Polsek Biringkanaya. Hari. Apakah pelaku ini sempat melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh tim kepolisian, rekan Emba? Ya, penuturan dari Kanit Reskrim Polsek Biringkanaya, pelaku tidak melawan begitu, karena memang sebelumnya pelaku juga mengaku sudah ada niatan untuk menyerahkan diri pasca kejadian begitu, namun lebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian yang saat itu sementara mencarinya. Arin. Terakhir, apa hukuman yang ditetapkan pihak berwenang kepada pelaku ini? Ya, Kasih Humas Polrestabes Makassar, Kompol Wahidudin mengatakan saat ini pelaku sudah ditetapkan tersangka dengan sangkaan pasal 488 Junto 458, yaitu terkait dengan tindak pidana pembunuhan, yang mana ancamannya itu di atas 15 tahun penjara. Arif. Baik, terima kasih rekan Emba atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya lari, terus mau pergi ganti pakaian, enggak kutapi bilang ada korban di sini, enggak. Terus mami ribut. Tidak, baku teriak nih orang, jadi saya lari ke sini. Waktu kita lihat korban, Pak, posisinya di mana, Pak? Posisi di sini, komandan, di sini kepala nih. Di sini kepala, terus Badannya di dalam situ. badan di sini, leher di sini, Kepala. ya kepala. Terus saya lari ke sini, masih gemetar gitu. Sudah itu gemetar, morok nih, sudah Meninggal di sini, Pak. meninggal di sini. Itu akibat apa, Pak, meninggalnya, Pak? Itu masalah nih, udah ngarep masalah istrinya. Oh, enggak, maksudnya ini korban luka di bagian mana, Pak? Leher, Terkena apa itu, Pak? parang, Parangnya. Istrinya yang tewas luka juga. luka. Pak, ada berapa tebasan itu, Pak, yang kita lihat? Satu. Untuk korban di bagian mana, Pak?
leher sebelah kanan, Untuk istrinya Pak, punggung. kena dari pelaku juga yang tebas. Ya, Kalau bukan pelaku sama korban apa ini? apanya itu? Pelaku sama korban teman atau apa? Sepupu. Sepupu. Sepupu satu kali. Siapa namanya korban Pak? Raup. Oh, kalau yang perempuan istrinya. Pas di sini kepala ini. Yang jatuh di kepalanya dia. Langsung di sini diparangin. Dari sini parandanan, baru kasih menyeberang parang ke sana. Penuh darahnya tadi, penuh. Sampai ke sini. Langsung terangkat dari atas jadi pas mentong leher. Pas leher, baru tisu tajam. Korban tersebut mengakibatkan salah satunya meninggal dunia akibat tebasan senjata tajam yang ada pada leher. Kejadian tragis mengguncang warga di Jalan Bontomanai, Kelurahan Blurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pria berinisial SF ditangkap polisi setelah menyerang istrinya dan membunuh sepupunya sendiri pada Minggu 12 April malam. Menurut Kapolsek Biringkanaya, AKP Andik Wahyu Cahyono, aksi brutal SF dipicu kondisi mabuk dan kekecewaan karena tidak diberikan uang untuk membeli minuman keras. AKP Andik menjelaskan bahwa insiden bermula ketika SF pulang dalam kondisi mabuk. Setibanya di rumah, SF meminta uang kepada istrinya yakni MR untuk membeli minuman keras. Namun permintaan itu ditolak sehingga memicu pertengkaran. Tak lama kemudian tetangga mendengar teriakan MR meminta tolong. SF kemudian menebas punggung istrinya menggunakan parang hingga mengalami luka robek. Melihat keributan itu, adik dari pelaku RM dan sepupunya RF datang untuk menenangkan SF. RF sempat meminta SF menyimpan parangnya, namun pelaku justru semakin beringas. Ia mengancam akan menyerang siapapun yang ikut campur. Saat RF mencoba menantang dengan berkata agar menyerahkan parang, SF langsung menebas leher RF. Korban terjatuh bersimbah darah. RF sempat dibawa ke RS Sayang Rakyat, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah di bagian leher. Setelah melakukan penyerangan, SF kemudian melarikan diri. Tim gabungan Polsek Biringkanaya dan Jatanras Polrestabes Makassar bergerak cepat untuk melakukan pencarian. Tak sampai 24 jam, SF berhasil ditangkap tanpa perlawanan dan kini menjalani pemeriksaan di Polsek Biringkanaya. Mendatangi istrinya di rumah dalam keadaan sedang mabuk berat, kemudian minta uang, namun tidak dikasih sehingga marah dan terjadi pertengkaran, kemudian melakukan penganiayaan terhadap istrinya yang mengakibatkan istrinya mengalami luka karena senjata tajam. Setelah itu Bang? Kemudian setelah itu istrinya minta tolong sama keluarganya, dalam ini sepupunya, kemudian iparnya. Namun pelaku tidak terima sehingga melakukan juga penganiayaan terhadap kedua korban tersebut, mengakibatkan salah satunya meninggal dunia akibat tebasan senjata tajam yang ada pada leher korban. Setelah itu meninggal dunia. pelaku itu lari atau seperti apa? Pelaku melarikan diri, namun saat ini sudah diamankan oleh personil Reskrim Polsek Biringkanaya. Kalau motifnya Bang? Motifnya pelaku sering mabuk-mabukan karena minuman keras. Saat itu minta uang sama istrinya lagi, namun tidak dikasih sehingga terjadi penganiayaan. Artinya dia minta uang lagi untuk minum lagi atau? Minum. Oh, untuk minum lagi. Berarti ini kekerasan sama istri juga ya? Sudah berapa kali itu? Masih dalam, kalau untuk berapa kali karena saat ini kan baru terjadi. Kalau pasal yang diterapkan kayak kasus ini? Untuk pasal yang diterapkan yaitu pasal 458 ayat 1 subsidiar 466 ayat 3 kita Undang-Undang Hukum Pidana. Enggak, di sini yang nanti gaji. Ada. Seorang pria inisial SF nekat menebas istrinya yang berinisial MR menggunakan parang pada Minggu 12 April malam.
SF diketahui menebas punggung belakang istrinya setelah korban menolak untuk memberikan uang membeli minuman keras. Adik pelaku inisial RM dan sepupunya RF yang mengetahui kejadian berniat untuk melerai. Namun nahas pelaku justru mengamuk dan membacok leher sang sepupu hingga berujung meninggal dunia. Adapun insiden tragis ini berlokasi di Jalan Bontomani, Kelurahan Bulurekong, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, yakni rekan Muslimin Emba. Baik rekan Emba, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal insiden penganiayaan hingga pembunuhan yang terjadi di Kota Makassar ini? Ya, baik. Arin dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa peristiwa pembunuhan terjadi di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu kemarin, di mana kejadian bermula saat pelaku inisial SF alias Safar ini terlibat cekcok dengan istrinya RN. Saat itu SF baru saja pulang di rumah, tiba di rumah begitu dalam kondisi mabuk. Kemudian terlibat adu mulut dengan istrinya hingga naik pitam dan menebas bagian punggung istrinya sehingga sang istri mengalami luka terbuka di bagian punggung. Saat itu istri dari pelaku ini berteriak minta tolong, lalu didengarlah oleh saudaranya si pelaku dan juga sepupunya, yaitu RM dan RF, yang dimana keduanya langsung menghampiri rumah dari SF dan juga istrinya itu. Setiba di rumah itu, kakak sepupu ini, si RF, berusaha menenangkan SF sembari meminta agar parang yang digenggam begitu diminta untuk dilepas. Namun bukannya tenang ataupun situasi kondusif, SF yang dalam pengaruh minuman keras justru naik pitam lagi begitu, sehingga ia pun terlibat cekcok dengan kakak sepupunya. Lalu ia mengarahkan parang yang digenggam ke arah leher dari korban RF, sehingga korban terkena sabetan parang di bagian leher, dan seketika itu korban roboh di depan rumah RF. Lalu si pelaku SF ini langsung kabur meninggalkan lokasi. Arin. Baik, rekan Emba, apakah pelaku ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian? Ya, betul, Arin. Jadi selang beberapa saat setelah kejadian, pelaku SF ini kabur ke arah tempat ia berpesta miras sebelumnya, yaitu di sebuah area empang sekitar 2 hingga 3 km dari rumah dari pelaku ataupun lokasi kejadian ini. Dan saat itu ia berhasil ditangkap atau diciduk oleh tim gabungan Jatan Ras Polrestabes Makassar dan juga Resmob Polsek Biringkanaya. Hari. Apakah pelaku ini sempat melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh tim kepolisian, rekan Emba? Ya, penuturan dari Kanit Reskrim Polsek Biringkanaya, pelaku tidak melawan begitu, karena memang sebelumnya pelaku juga mengaku sudah ada niatan untuk menyerahkan diri pasca kejadian begitu, namun lebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian yang saat itu sementara mencarinya. Arin. Terakhir, apa hukuman yang ditetapkan pihak berwenang kepada pelaku ini? Ya, Kasih Humas Polrestabes Makassar, Kompol Wahidudin mengatakan saat ini pelaku sudah ditetapkan tersangka dengan sangkaan pasal 488 Junto 458, yaitu terkait dengan tindak pidana pembunuhan, yang mana ancamannya itu di atas 15 tahun penjara. Arif.
Baik, terima kasih rekan Emba atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya lari, terus mau pergi ganti pakaian, enggak ku tapi bilang ada korban di sini, enggak. Terus mami di ribut. Tidak baku teriak nih orang, jadi saya lari ke sini. Waktu kita lihat korban Pak, posisinya di mana Pak? Posisi di sini komandan, di sini kepala nih. Di sini kepala, terus Badannya di dalam situ, badan di sini, leher di sini, kepala. ya kepala. Terus saya lari ke sini, masih gemetar gitu. Sudah itu gemetar, ngorok nih, sudah Meninggal di sini Pak? meninggal di sini. Itu akibat apa Pak meninggalnya Pak? Itu masalah nih, udah ngarep masalah istrinya. Oh, enggak, maksudnya ini korban luka di bagian mana Pak? Leher, Terkena apa itu Pak? parang, Parangnya? Istrinya yang tewas luka juga. luka. Pak, ada berapa tebasan itu Pak di yang kita lihat? Satu. Untuk korban di bagian mana Pak? Leher sebelah kanan, Untuk istrinya Pak? punggung. Kena dari pelaku juga yang tebas. Ya, Kalau bukan pelaku sama korban apa? Ini? apanya itu? Pelaku sama korban teman atau apa? Ini? Sepupu. Sepupu. Ya? Sepupu satu kali. Siapa namanya korban Pak? Raup. Oh, kalau yang perempuan istrinya? Darahnya. Pas di sini kepala ini, Jati deh, kepalanya deh. langsung di sini diparangin. Di sini paranan, baru kasih menyeberang ke sana. Penuh darahnya tadi, penuh. Sampai ke sini. Langsung dihantar dari atas jadi pas mentong leher. Pas leher, baru pisau tajam. Korban tersebut mengakibatkan salah satunya meninggal dunia akibat tebasan senjata tajam yang ada pada leher. Kejadian tragis mengguncang warga di Jalan Bontomanai, Kelurahan Blurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pria berinisial SF ditangkap polisi setelah menyerang istrinya dan membunuh sepupunya sendiri pada Minggu 12 April malam. Menurut Kapolsek Biringkanaya, AKP Andik Wahyu Cahyono, aksi brutal SF dipicu kondisi mabuk dan kekecewaan karena tidak diberikan uang untuk membeli minuman keras. AKP Andik menjelaskan bahwa insiden bermula ketika SF pulang dalam kondisi mabuk. Setibanya di rumah, SF meminta uang kepada istrinya, yakni MR, untuk membeli minuman keras. Namun permintaan itu ditolak sehingga memicu pertengkaran. Tak lama kemudian tetangga mendengar teriakan MR meminta tolong. SF kemudian menebas punggung istrinya menggunakan parang hingga mengalami luka robek. Melihat keributan itu, adik dari pelaku RM dan sepupunya RF datang untuk menenangkan SF. RF sempat meminta SF menyimpan parangnya, namun pelaku justru semakin beringas. Ia mengancam akan menyerang siapapun yang ikut campur. Saat RF mencoba menantang dengan berkata agar menyerahkan parang, SF langsung menebas leher RF. Korban terjatuh bersimbah darah. RF sempat dibawa ke RS Sayang Rakyat, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah di bagian leher. Setelah melakukan penyerangan, SF kemudian melarikan diri. Tim gabungan Polsek Biringkanaya dan Jatanras Polrestabes Makassar bergerak cepat untuk melakukan pencarian. Tak sampai 24 jam, SF berhasil ditangkap tanpa perlawanan dan kini menjalani pemeriksaan di Polsek Biringkanaya. Mendatangi istrinya di rumah dalam keadaan sedang mabuk berat, kemudian minta uang, namun tidak dikasih sehingga marah dan terjadi pertengkaran, kemudian melakukan penganiayaan terhadap istrinya yang mengakibatkan istrinya mengalami luka karena senjata tajam. Setelah itu Bang? Kemudian setelah itu istrinya minta tolong sama keluarganya, dalam ini sepupunya, kemudian iparnya, namun pelaku tidak terima sehingga melakukan juga penganiayaan terhadap kedua korban tersebut, mengakibatkan salah satunya meninggal dunia akibat tebasan senjata tajam yang ada pada leher korban. Setelah Setelah itu meninggal dunia. pelaku itu lari atau seperti apa? Pelaku melarikan diri, namun saat ini sudah diamankan oleh personil Reskrim Polsek Biringkanaya. Kalau motifnya Bang? Motifnya pelaku sering mabuk-mabukan karena minuman keras,
saat itu minta uang sama istrinya lagi, namun tidak dikasih sehingga terjadi penganiayaan. Artinya dia minta uang lagi untuk minum Untuk lagi atau? minum. Oh, untuk minum lagi. Berarti ini kekerasan sama istri juga ya. Sudah berapa kali itu? Masih dalam kalau untuk berapa kali karena saat ini kan baru terjadi. Kalau pasal yang diterapkan kayak kasus ini? Untuk pasal yang diterapkan yaitu pasal 458 ayat 1 subsidiar 466 ayat 3 kita Undang-Undang Hukum Pidana. Komen. Enggak, di sini yang nanti gaji. Ada. Seorang pria inisial SF nekat menebas istrinya yang berinisial MR menggunakan parang pada Minggu 12 April malam. SF diketahui menebas punggung belakang istrinya setelah korban menolak untuk memberikan uang membeli minuman keras. Adik pelaku inisial RM dan sepupunya RF yang mengetahui kejadian berniat untuk melerai. Namun nahas pelaku justru mengamuk dan membacok leher sang sepupu hingga berujung meninggal dunia. Adapun insiden tragis ini berlokasi di Jalan Bontomani, Kelurahan Bulurekong, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, yakni rekan Muslimin Emba. Baik rekan Emba, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal insiden penganiayaan hingga pembunuhan yang terjadi di Kota Makassar ini? Ya, baik. Arin dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa peristiwa pembunuhan terjadi di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu kemarin, di mana kejadian bermula saat pelaku inisial SF alias Safar ini terlibat cekcok dengan istrinya RN. Saat itu SF baru saja pulang di rumah, tiba di rumah begitu dalam kondisi mabuk. Kemudian terlibat adu mulut dengan istrinya hingga naik pitam dan menebas bagian punggung istrinya sehingga sang istri mengalami luka terbuka di bagian punggung. Saat itu istri dari pelaku ini berteriak minta tolong, lalu didengarlah oleh saudaranya si pelaku dan juga sepupunya, yaitu RM dan RF, yang dimana keduanya langsung menghampiri rumah dari SF dan juga istrinya itu. Setiba di rumah itu, kakak sepupu ini, si RF, berusaha menenangkan SF sembari meminta agar parang yang digenggam begitu diminta untuk dilepas. Namun bukannya tenang ataupun situasi kondusif, SF yang dalam pengaruh minuman keras justru naik pitam lagi begitu, sehingga ia pun terlibat cekcok dengan kakak sepupunya. Lalu ia mengarahkan parang yang digenggam ke arah leher dari korban RF, sehingga korban terkena sabetan parang di bagian leher, dan seketika itu korban roboh di depan rumah RF. Lalu si pelaku SF ini langsung kabur meninggalkan lokasi. Arin. Baik, rekan Emba, apakah pelaku ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian? Ya, betul, Arin. Jadi selang beberapa saat setelah kejadian, pelaku SF ini kabur ke arah tempat ia berpesta miras sebelumnya, yaitu di sebuah area empang sekitar 2 hingga 3 km dari rumah dari pelaku ataupun lokasi kejadian ini. Nah, saat itu ia berhasil ditangkap atau diciduk oleh
tim gabungan Jatan Ras Polrestabes Makassar dan juga Resmob Polsek Biringkanaya. Arin. Apakah pelaku ini sempat melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh tim kepolisian, rekan Emba? Ya, penuturan dari Kanit Reskrim Polsek Biringkanaya, pelaku tidak melawan begitu, karena memang sebelumnya pelaku juga mengaku sudah ada niatan untuk menyerahkan diri pasca kejadian begitu, namun lebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian yang saat itu sementara mencarinya. Arin. Terakhir, apa hukuman yang ditetapkan pihak berwenang kepada pelaku ini? Ya, Kasih Humas Polrestabes Makassar, Kompol Wahidudin mengatakan saat ini pelaku sudah ditetapkan tersangka dengan sangkaan pasal 488 Junto 458, yaitu terkait dengan tindak pidana pembunuhan, yang mana ancamannya itu di atas 15 tahun penjara. Arin. Baik, terima kasih rekan Emba atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya lari, terus mau pergi ganti pakaian, enggak tapi bilang ada korban di sini, enggak. Terus mami di ribut. Tidak, baku teriak nih orang, jadi saya lari ke sini. Waktu kita lihat korban Pak, posisinya di mana Pak? Posisi di sini komandan, di sini kepala nih. Di sini kepala, terus Badannya di dalam situ, badan di sini, leher di sini, kepala. ya kepala. Terus saya lari ke sini, masih gemetar gitu. Sudah itu gemetar, ngorok nih, sudah Meninggal di sini Pak. meninggal di sini. Itu akibat apa Pak meninggalnya Pak? Itu masalah nih, udah ngarep masalah istrinya. Oh, enggak, maksudnya ini korban luka di bagian mana Pak? Leher, Terkena apa itu Pak? parang, Parangnya? Istrinya yang tewas luka juga. luka. Pak, ada berapa tebasan itu Pak yang kita lihat? Satu. Untuk korban di bagian mana Pak? Leher sebelah kanan, Untuk istrinya Pak, punggung. kena dari pelaku juga yang tebas. Ya, Kalau bukan pelaku sama korban apa? apanya itu? Pelaku sama korban teman atau apa? Sepupu. Sepupu ya? Sepupu satu kali. Siapa namanya korban Pak? Raup. Oh, kalian perempuan istrinya? Pas di sini kepala ini. Yang jatuh di kepalanya di. Langsung di sini diparangin. Dari sini paranan, baru kasih menyedram parang ke sana. Penuh darahnya tadi, penuh. Sampai ke sini. Langsung tangkal dari atas jadi pas mentong leher. Pas leher, baru pisau tajam. Korban tersebut mengakibatkan salah satunya meninggal dunia akibat tebasan senjata tajam yang ada pada leher. Kejadian tragis mengguncang warga di Jalan Bontomanai, Kelurahan Blurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pria berinisial SF ditangkap polisi setelah menyerang istrinya dan membunuh sepupunya sendiri pada Minggu 12 April malam. Menurut Kapolsek Biringkanaya, AKP Andik Wahyu Cahyono, aksi brutal SF dipicu kondisi mabuk dan kekecewaan karena tidak diberikan uang untuk membeli minuman keras. AKP Andik menjelaskan bahwa insiden bermula ketika SF pulang dalam kondisi mabuk. Setibanya di rumah, SF meminta uang kepada istrinya, yakni MR, untuk membeli minuman keras. Namun permintaan itu ditolak sehingga memicu pertengkaran. Tak lama kemudian tetangga mendengar teriakan MR meminta tolong. SF kemudian menebas punggung istrinya menggunakan parang hingga mengalami luka robek. Melihat keributan itu, adik dari pelaku RM dan sepupunya RF datang untuk menenangkan SF. RF sempat meminta SF menyimpan parangnya, namun pelaku justru semakin beringas. Ia mengancam akan menyerang siapapun yang ikut campur. Saat RF mencoba menantang dengan berkata agar menyerahkan parang, SF langsung menebas leher RF. Korban terjatuh bersimbah darah. RF sempat dibawa ke RS Sayang Rakyat, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah di bagian leher. Setelah melakukan penyerangan, SF kemudian melarikan diri. Tim gabungan Polsek Biringkanaya dan Jatan Ras Polrestabes Makassar bergerak cepat untuk melakukan pencarian. Tak sampai 24 jam, SF berhasil ditangkap tanpa perlawanan
dan kini menjalani pemeriksaan di Polsek Biringkanaya. Mendatangi istrinya di rumah dalam keadaan sedang mabuk berat, kemudian minta uang, namun tidak dikasih sehingga marah dan terjadi pertengkaran, kemudian melakukan penganiayaan terhadap istrinya yang mengakibatkan istrinya mengalami luka karena senjata tajam. Setelah itu, Bang? Kemudian setelah itu istrinya minta tolong sama keluarganya, dalam ini sepupunya, kemudian iparnya. Namun pelaku tidak terima sehingga melakukan juga penganiayaan terhadap kedua korban tersebut, mengakibatkan salah satunya meninggal dunia akibat tebasan senjata tajam yang ada pada leher korban. Setelah melakukan Setelah itu meninggal dunia. pelaku itu lari atau seperti apa? Pelaku melarikan diri, namun saat ini sudah diamankan oleh personil Reskrim Polsek Biringkanaya. Kalau motifnya, Bang? Motifnya pelaku sering mabuk-mabukan karena minuman keras. Saat itu minta uang sama istrinya lagi, namun tidak dikasih sehingga terjadi penganiayaan. Artinya dia minta uang lagi untuk minum Untuk lagi atau? minum. Oh, untuk minum lagi. Berarti ini kekerasan sama istri juga, ya? Sudah berapa kali itu? Masih dalam, kalau untuk berapa kali kah? Karena saat ini kan baru terjadi. Kalau pasal yang diterapkan Bang kayak kasus ini? Untuk pasal yang diterapkan yaitu pasal 458 ayat 1 subsidiar 466 ayat 3 kita Undang-Undang Hukum Pidana. Hukuman. Enggak, di sini yang nanti kak. Ada. Seorang pria inisial SF nekat menebas istrinya yang berinisial MR menggunakan parang pada Minggu 12 April malam. SF diketahui menebas punggung belakang istrinya setelah korban menolak untuk memberikan uang membeli minuman keras. Adik pelaku inisial RM dan sepupunya RF yang mengetahui kejadian berniat untuk melerai. Namun nahas pelaku justru mengamuk dan membacok leher sang sepupu hingga berujung meninggal dunia. Adapun insiden tragis ini berlokasi di Jalan Bontomani, Kelurahan Bulurekong, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, yakni rekan Muslimin Emba. Baik rekan Emba, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal insiden penganiayaan hingga pembunuhan yang terjadi di Kota Makassar ini? Ya, baik. Arin dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa peristiwa pembunuhan terjadi di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu kemarin, di mana kejadian bermula saat pelaku inisial SF alias Safar ini terlibat cekcok dengan istrinya RN. Saat itu SF baru saja pulang di rumah, tiba di rumah begitu dalam kondisi mabuk. Kemudian terlibat adu mulut dengan istrinya hingga naik pitam dan menebas bagian punggung istrinya sehingga sang istri mengalami luka terbuka di bagian punggung. Saat itu istri dari pelaku ini berteriak minta tolong, lalu didengarlah oleh saudaranya si pelaku dan juga sepupunya, yaitu RM dan RF, yang dimana keduanya langsung menghampiri rumah dari SF dan juga istrinya itu. Setiba di rumah itu, kakak sepupu ini, si RF, berusaha menenangkan SF sembari meminta agar parang yang digenggam begitu diminta untuk dilepas. Namun bukannya tenang ataupun situasi kondusif, SF yang dalam pengaruh minuman keras justru naik pitam lagi begitu, sehingga ia pun terlibat cekcok dengan kakak sepupunya. Lalu ia mengarahkan parang yang digenggam ke arah leher dari
korban RF sehingga korban terkena sabetan parang di bagian leher dan seketika itu korban roboh di depan rumah RF. Lalu si pelaku SF ini langsung kabur meninggalkan lokasi. Arin. Baik, rekan Emba, apakah pelaku ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian? Ya, betul, Arin. Jadi selang beberapa saat setelah kejadian, pelaku SF ini kabur ke arah tempat ia berpesta miras sebelumnya, yaitu di sebuah area Empang, sekitar 2 hingga 3 km dari rumah dari pelaku ataupun lokasi kejadian ini. Nah, saat itu ia berhasil ditangkap atau diciduk oleh tim gabungan Jatan Ras Polrestabes Makassar dan juga Resmob Polsek Biringkanaya. Hari. Apakah pelaku ini sempat melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh tim kepolisian, rekan Emba? Ya, penuturan dari Kanit Reskrim Polsek Biringkanaya, pelaku tidak melawan begitu karena memang sebelumnya pelaku juga mengaku sudah ada niatan untuk menyerahkan diri pasca kejadian begitu, namun lebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian yang saat itu sementara mencarinya. Arin. Terakhir, apa hukuman yang ditetapkan pihak berwenang kepada pelaku ini? Ya, Kasih Humas Polrestabes Makassar, Kompol Wahidudin mengatakan saat ini pelaku sudah ditetapkan tersangka dengan sangkaan pasal 488 Junto 458 yaitu terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang mana ancamannya itu di atas 15 tahun penjara. Arif. Baik, terima kasih rekan Emba atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya lari, terus mau pergi ganti pakaian, enggak ku tahu bilang ada korban di sini, enggak. Terus mami di ribut. Tidak baku teriak nih orang, jadi saya lari ke sini. Waktu kita lihat korban Pak, posisinya di mana Pak? Posisi di sini komandan, di sini kepala nih. Di sini kepala, terus Badannya di dalam situ. badan di sini, leher di sini, Kepala. ya kepala. Terus saya lari ke sini, masih apa gemetar gitu. Sudah itu gemetar, morok nih, sudah Meninggal di sini Pak. meninggal di sini. Itu akibat apa Pak meninggalnya Pak? Itu masalah nih, udah ngarep masalah istrinya. Oh, enggak, maksudnya ini korban luka di bagian mana Pak? Leher, Terkena apa itu Pak? parang, Parangnya. Ada Istrinya yang tewas luka juga. luka. Pak, ada berapa tebasan itu Pak di yang kita lihat? Satu. Untuk korban di bagian mana Pak? Leher sebelah kanan, Untuk istrinya Pak, punggung. kena dari pelaku juga yang tebas. Ya, Kalau bukan pelaku sama korban apa? apanya itu? Pelaku sama korban teman atau apa? Sepupu. Sepupu. Sepupu satu kali. Siapa namanya korban Pak? Raup. Wah, kalian perempuan istrinya. Darahnya. Pas di sini kepala ini. Jadi jatuh deh kepalanya deh. Langsung di sini diparangin. Di sini paranan baru kasih menyeberang parang ke sana. Penuh darahnya tadi penuh. Sampai ke sini. Langsung dihantar dari atas jadi pas nonton leher. Pas leher baru pisau tajam. Korban tersebut mengakibatkan salah satunya meninggal dunia akibat tebasan senjata tajam yang ada pada leher. Kejadian tragis mengguncang warga di Jalan Bontomanai, Kelurahan Blurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pria berinisial SF ditangkap polisi setelah menyerang istrinya dan membunuh sepupunya sendiri pada Minggu 12 April malam. Menurut Kapolsek Biringkanaya, AKP Andik Wahyu Cahyono, aksi brutal SF dipicu kondisi mabuk dan kekecewaan karena tidak diberikan uang untuk membeli minuman keras. AKP Andik menjelaskan bahwa insiden bermula ketika SF pulang dalam kondisi mabuk. Setibanya di rumah, SF meminta uang kepada istrinya yakni MR untuk membeli minuman keras. Namun permintaan itu ditolak sehingga memicu pertengkaran. Tak lama kemudian tetangga mendengar teriakan MR meminta tolong. SF kemudian menebas punggung istrinya,
menggunakan parang hingga mengalami luka robek. Melihat keributan itu, adik dari pelaku RM dan sepupunya RF datang untuk menenangkan SF. RF sempat meminta SF menyimpan parangnya, namun pelaku justru semakin beringas. Ia mengancam akan menyerang siapapun yang ikut campur. Saat RF mencoba menantang dengan berkata agar menyerahkan parang, SF langsung menebas leher RF. Korban terjatuh bersimbah darah. RF sempat dibawa ke RS Sayang Rakyat, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah di bagian leher. Setelah melakukan penyerangan, SF kemudian melarikan diri. Tim gabungan Polsek Biringkanaya dan Jatanras Polrestabes Makassar bergerak cepat untuk melakukan pencarian. Tak sampai 24 jam, SF berhasil ditangkap tanpa perlawanan dan kini menjalani pemeriksaan di Polsek Biringkanaya. Mendatangi istrinya di rumah dalam keadaan sedang mabuk berat, kemudian minta uang, namun tidak dikasih sehingga marah dan terjadi pertengkaran, kemudian melakukan penganiayaan terhadap istrinya yang mengakibatkan istrinya mengalami luka karena senjata tajam. Setelah itu Bang? Kemudian setelah itu istrinya minta tolong sama keluarganya, dalam ini sepupunya, kemudian iparnya. Namun pelaku tidak terima sehingga melakukan juga penganiayaan terhadap kedua korban tersebut, mengakibatkan salah satunya meninggal dunia akibat kebasan senjata tajam yang ada pada leher korban. Setelah melakukan Setelah itu meninggal dunia. pelaku itu lari atau seperti apa? Pelaku melarikan diri, namun saat ini sudah diamankan oleh personil Reskrim Polsek Biringkanaya. Kalau motifnya Bang? Motifnya pelaku sering mabuk-mabukan karena minuman keras. Saat itu minta uang sama istrinya lagi, namun tidak dikasih sehingga terjadi penganiayaan. Artinya dia minta uang lagi untuk minum lagi atau? Minum. Oh, untuk minum lagi. Berarti ini kekerasan sama istri juga ya? Sudah berapa kali itu? Masih dalam, kalau untuk berapa kali kah? Karena saat ini kan baru terjadi. Kalau pasal yang diterapkan Bang kayak kasus ini? Untuk pasal yang diterapkan yaitu pasal 458 ayat 1 subsidiar 466 ayat 3 kita Undang-Undang Hukum Pidana. Koma. Enggak, di sini yang nanti gaji. Ada. Seorang pria inisial SF nekat menebas istrinya yang berinisial MR menggunakan parang pada Minggu 12 April malam. SF diketahui menebas punggung belakang istrinya setelah korban menolak untuk memberikan uang membeli minuman keras. Adik pelaku inisial RM dan sepupunya RF yang mengetahui kejadian berniat untuk melerai. Namun nahas pelaku justru mengamuk dan membacok leher sang sepupu hingga berujung meninggal dunia. Adapun insiden tragis ini berlokasi di Jalan Bontomani, Kelurahan Bulurekong, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, yakni rekan Muslimin Emba. Baik rekan Emba, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal insiden penganiayaan hingga pembunuhan yang terjadi di Kota Makassar ini? Ya, baik. Arin dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa peristiwa pembunuhan terjadi di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu kemarin, di mana kejadian bermula saat pelaku inisial SF alias Safar ini terlibat cekcok dengan istrinya RN. Saat itu SF baru saja pulang di rumah, tiba di rumah begitu dalam kondisi mabuk. Kemudian terlibat adu mulut dengan istrinya hingga naik pitam dan menebas bagian punggung istrinya sehingga sang istri mengalami luka terbuka di bagian punggung. Saat itu istri dari pelaku ini berteriak minta tolong, lalu didengarlah oleh saudaranya si pelaku dan juga sepupunya.
yaitu RM dan RF, yang dimana keduanya langsung menghampiri rumah dari SF dan juga istrinya itu. Setiba di rumah itu, kakak sepupu ini, si RF, berusaha menenangkan SF sembari meminta agar parang yang digenggam begitu diminta untuk dilepas. Namun bukannya tenang ataupun situasi kondusif, SF yang dalam pengaruh minuman keras justru naik pitam lagi begitu, sehingga ia pun terlibat cekcok dengan kakak sepupunya. Lalu ia mengarahkan parang yang digenggam ke arah leher dari korban RF, sehingga korban terkena sabetan parang di bagian leher, dan seketika itu korban roboh di depan rumah RF. Lalu si pelaku SF ini langsung kabur meninggalkan lokasi. Arin. Baik, rekan Emba, apakah pelaku ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian? Ya, betul, Arin. Jadi selang beberapa saat setelah kejadian, pelaku SF ini kabur ke arah tempat ia berpesta miras sebelumnya, yaitu di sebuah area empang sekitar 2 hingga 3 km dari rumah dari pelaku ataupun lokasi kejadian ini. Dan saat itu ia berhasil ditangkap atau diciduk oleh tim gabungan Jatan Ras Polrestabes Makassar dan juga Resmob Polsek Biringkanaya. Hari. Apakah pelaku ini sempat melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh tim kepolisian, rekan Emba? Ya, penuturan dari Kanit Reskrim Polsek Biringkanaya, pelaku tidak melawan begitu, karena memang sebelumnya pelaku juga mengaku sudah ada niatan untuk menyerahkan diri pasca kejadian begitu, namun lebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian yang saat itu sementara mencarinya. Arin. Terakhir, apa hukuman yang ditetapkan pihak berwenang kepada pelaku ini? Ya, Kasih Humas Polrestabes Makassar, Kompol Wahidudin mengatakan saat ini pelaku sudah ditetapkan tersangka dengan sangkaan pasal 488 Junto 458, yaitu terkait dengan tindak pidana pembunuhan, yang mana ancamannya itu di atas 15 tahun penjara. Arin. Baik, terima kasih rekan Emba atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya lari, terus mau pergi ganti pakaian, enggak ku tapi bilang ada korban di sini, enggak. Terus mami di ribut. Tidak baku teriak orang, jadi saya lari ke sini. Waktu kita lihat korban Pak, posisinya di mana Pak? Posisi di sini komandan, di sini kepala nih. Di sini kepala, terus Badannya di dalam situ. badan di sini, leher di sini, Kepala. ya kepala. Terus saya lari ke sini, masih gemetar gitu. Sudah itu gemetar, ngorok nih, sudah Meninggal di sini Pak. meninggal di sini. Itu akibat apa Pak meninggalnya Pak? Itu masalah nih, udah ngarep masalah istrinya. Oh, enggak, maksudnya ini korban luka di bagian mana Pak? Leher, Terkena apa itu Pak? parang, Parangnya. Istrinya yang tewas luka juga. luka. Pak, ada berapa tebasan itu Pak yang kita lihat? Satu. Untuk korban di bagian mana Pak? Leher sebelah kanan, Untuk istrinya Pak, punggung. kena dari pelaku juga yang tebas. Ya, Kalau bukan pelaku sama korban apa? apanya itu? Pelaku sama korban teman atau apa? Sepupu. Sepupu ya? Sepupu satu kali. Siapa namanya korban Pak? Raup. Oh, kalau yang perempuan istrinya? Pas di sini kepala ini. Jatuh di kepalanya di. Langsung di sini diparangin. Dari sini paranan, baru kasih menyeberang parang ke sana. Penuh darahnya tadi, penuh. Sampai ke sini. Menangkan dari atas jadi pas mentong leher. Pas leher, baru pisau tajam. Korban tersebut mengakibatkan salah satunya meninggal dunia akibat tebasan senjata tajam yang ada pada leher. Kejadian tragis mengguncang warga di Jalan Bontomanai,
Kelurahan Blurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pria berinisial SF ditangkap polisi setelah menyerang istrinya dan membunuh sepupunya sendiri pada Minggu 12 April malam. Menurut Kapolsek Biringkanaya, AKP Andik Wahyu Cahyono, aksi brutal SF dipicu kondisi mabuk dan kekecewaan karena tidak diberikan uang untuk membeli minuman keras. AKP Andik menjelaskan bahwa insiden bermula ketika SF pulang dalam kondisi mabuk. Setibanya di rumah, SF meminta uang kepada istrinya, yakni MR, untuk membeli minuman keras. Namun permintaan itu ditolak sehingga memicu pertengkaran. Tak lama kemudian tetangga mendengar teriakan MR meminta tolong. SF kemudian menebas punggung istrinya menggunakan parang hingga mengalami luka robek. Melihat keributan itu, adik dari pelaku RM dan sepupunya RF datang untuk menenangkan SF. RF sempat meminta SF menyimpan parangnya, namun pelaku justru semakin beringas. Ia mengancam akan menyerang siapapun yang ikut campur. Saat RF mencoba menantang dengan berkata agar menyerahkan parang, SF langsung menebas leher RF. Korban terjatuh bersimbah darah. RF sempat dibawa ke RS Sayang Rakyat, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah di bagian leher. Setelah melakukan penyerangan, SF kemudian melarikan diri. Tim gabungan Polsek Biringkanaya dan Jatanras Polrestabes Makassar bergerak cepat untuk melakukan pencarian. Tak sampai 24 jam, SF berhasil ditangkap tanpa perlawanan dan kini menjalani pemeriksaan di Polsek Biringkanaya. Mendatangi istrinya di rumah dalam keadaan sedang mabuk berat, kemudian minta uang, namun tidak dikasih sehingga marah dan terjadi pertengkaran, kemudian melakukan penganiayaan terhadap istrinya yang mengakibatkan istrinya mengalami luka karena senjata tajam. Setelah itu, Bang? Kemudian setelah itu istrinya minta tolong sama keluarganya, dalam ini sepupunya, kemudian iparnya. Namun pelaku tidak terima sehingga melakukan juga penganiayaan terhadap kedua korban tersebut, mengakibatkan salah satunya meninggal dunia akibat tebasan senjata tajam yang ada pada leher korban. Setelah itu meninggal dunia. Pelaku itu lari atau seperti apa? Pelaku melarikan diri, namun saat ini sudah diamankan oleh personil Reskrim Polsek Biringkanaya. Kalau motifnya, Bang? Motifnya pelaku sering mabuk-mabukan karena minuman keras. Saat itu minta uang sama istrinya lagi, namun tidak dikasih sehingga terjadi penganiayaan. Artinya dia minta uang lagi untuk minum lagi atau? Minum. Oh, untuk minum lagi. Berarti ini kekerasan sama istri juga, ya? Sudah berapa kali itu? Masih dalam. Kalau untuk berapa kali karena saat ini kan baru terjadi. Kalau pasal yang diterapkan kayak kasus ini? Untuk pasal yang diterapkan yaitu pasal 458 ayat 1 subsidiar 466 ayat 3 kita Undang-Undang Hukum Pidana. Enggak, di sini yang dekat di. Ada. Seorang pria inisial SF nekat menebas istrinya yang berinisial MR menggunakan parang pada Minggu 12 April malam. SF diketahui menebas punggung belakang istrinya setelah korban menolak untuk memberikan uang membeli minuman keras. Adik pelaku inisial RM dan sepupunya RF yang mengetahui kejadian berniat untuk melerai. Namun nahas pelaku justru mengamuk dan membacok leher sang sepupu hingga berujung meninggal dunia. Adapun insiden tragis ini berlokasi di Jalan Bontomani, Kelurahan Bulurekong, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, yakni rekan Muslimin Emba. Bagi rekan Emba, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal insiden penganiayaan hingga pembunuhan yang terjadi di Kota Makassar ini? Ya, baik. Arin dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa peristiwa pembunuhan terjadi di Kelurahan Bulurokeng,
Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu kemarin, di mana kejadian bermula saat pelaku inisial SF alias Safar ini terlibat cekcok dengan istrinya RN. Saat itu SF baru saja pulang di rumah, tiba di rumah begitu dalam kondisi mabuk. Kemudian terlibat adu mulut dengan istrinya hingga naik pitam dan menebas bagian punggung istrinya sehingga sang istri mengalami luka terbuka di bagian punggung. Saat itu istri dari pelaku ini berteriak minta tolong, lalu didengarlah oleh saudaranya si pelaku dan juga sepupunya, yaitu RM dan RF, yang dimana keduanya langsung menghampiri rumah dari SF dan juga istrinya itu. Setiba di rumah itu, kakak sepupu ini, si RF, berusaha menenangkan SF sembari meminta agar parang yang digenggam begitu diminta untuk dilepas. Namun bukannya tenang ataupun situasi kondusif, SF yang dalam pengaruh minuman keras justru naik pitam lagi begitu, sehingga ia pun terlibat cekcok dengan kakak sepupunya. Lalu ia mengarahkan parang yang digenggam ke arah leher dari korban RF, sehingga korban terkena sabetan parang di bagian leher, dan seketika itu korban roboh di depan rumah RF. Lalu si pelaku SF ini langsung kabur meninggalkan lokasi. Arin. Baik, rekan Emba, apakah pelaku ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian? Ya, betul, Arin. Jadi selang beberapa saat setelah kejadian, pelaku SF ini kabur ke arah tempat ia berpesta miras sebelumnya, yaitu di sebuah area empang sekitar 2 hingga 3 km dari rumah dari pelaku ataupun lokasi kejadian ini. Dan saat itu ia berhasil ditangkap atau diciduk oleh tim gabungan Jatan Ras Polrestabes Makassar dan juga Resmob Polsek Biringkanaya. Hari. Apakah pelaku ini sempat melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh tim kepolisian, rekan Emba? Ya, penuturan dari Kanit Reskrim Polsek Biringkanaya, pelaku tidak melawan begitu, karena memang sebelumnya pelaku juga mengaku sudah ada niatan untuk menyerahkan diri pasca kejadian begitu, namun lebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian yang saat itu sementara mencarinya. Arin. Terakhir, apa hukuman yang ditetapkan pihak berwenang kepada pelaku ini? Ya, Kasih Humas Polrestabes Makassar, Kompol Wahidudin mengatakan saat ini pelaku sudah ditetapkan tersangka dengan sangkaan pasal 488 Junto 458, yaitu terkait dengan tindak pidana pembunuhan, yang mana ancamannya itu di atas 15 tahun penjara. Arif. Baik, terima kasih rekan Emba atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya lari, terus mau pergi ganti pakaian, enggak ku tapi bilang ada korban di sini, enggak. Terus mami ribut. Tidak, aku teriak nih orang, jadi saya lari ke sini. Waktu kita lihat korban Pak, posisinya di mana Pak? Posisi di sini komandan, di sini kepala nih. Di sini kepala, terus Badannya di dalam situ. badan di sini, leher di sini, Kepala. ya kepala. Terus saya lari ke sini, masih gemetar gitu. Sudah itu gemetar, morok nih, sudah Meninggal di sini Pak. meninggal di sini. Itu akibat apa Pak meninggalnya Pak? Itu masalah nih, udah ngarep masalah istrinya. Oh, enggak, maksudnya korban luka di bagian mana Pak? Leher, Terkena apa itu Pak? parang, Parangnya. Istrinya yang tewas luka juga. luka. Pak, ada berapa tebasan itu Pak di yang kita lihat? Satu. Untuk korban di bagian mana Pak?
Leher sebelah kanan, Untuk istrinya Pak, punggung. kena dari pelaku juga yang tebas. Ya, Kalau bukan pelaku sama korban apa? apanya itu? Pelaku sama korban teman atau apa? Sepupu. Sepupu ya? Sepupu satu kali. Siapa namanya korban Pak? Raup. Oh, kalau yang perempuan istrinya. Darahnya. Pas di sini kepala ini, Jatuh deh kepalanya deh. langsung di sini diparangin. Dari sini paranan, baru kasih menyeberang ke sana. Penuh darahnya tadi, penuh. Sampai ke sini. Langsung dihantar dari atas jadi pas mentong leher. Pas leher baru pisau tajam. Korban tersebut mengakibatkan salah satunya meninggal dunia akibat tebasan senjata tajam yang ada pada leher. Kejadian tragis mengguncang warga di Jalan Bontomanai, Kelurahan Blurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pria berinisial SF ditangkap polisi setelah menyerang istrinya dan membunuh sepupunya sendiri pada Minggu 12 April malam. Menurut Kapolsek Biringkanaya, AKP Andik Wahyu Cahyono, aksi brutal SF dipicu kondisi mabuk dan kekecewaan karena tidak diberikan uang untuk membeli minuman keras. AKP Andik menjelaskan bahwa insiden bermula ketika SF pulang dalam kondisi mabuk. Setibanya di rumah, SF meminta uang kepada istrinya yakni MR untuk membeli minuman keras. Namun permintaan itu ditolak sehingga memicu pertengkaran. Tak lama kemudian tetangga mendengar teriakan MR meminta tolong. SF kemudian menebas punggung istrinya menggunakan parang hingga mengalami luka robek. Melihat keributan itu, adik dari pelaku RM dan sepupunya RF datang untuk menenangkan SF. RF sempat meminta SF menyimpan parangnya, namun pelaku justru semakin beringas. Ia mengancam akan menyerang siapapun yang ikut campur. Saat RF mencoba menantang dengan berkata agar menyerahkan parang, SF langsung menebas leher RF. Korban terjatuh bersimbah darah. RF sempat dibawa ke RS Sayang Rakyat, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah di bagian leher. Setelah melakukan penyerangan, SF kemudian melarikan diri. Tim gabungan Polsek Biringkanaya dan Jatanras Polrestabes Makassar bergerak cepat untuk melakukan pencarian. Tak sampai 24 jam, SF berhasil ditangkap tanpa perlawanan dan kini menjalani pemeriksaan di Polsek Biringkanaya. Mendatangi istrinya di rumah dalam keadaan sedang mabuk berat, kemudian minta uang, namun tidak dikasih sehingga marah dan terjadi pertengkaran, kemudian melakukan penganiayaan terhadap istrinya yang mengakibatkan istrinya mengalami luka karena senjata tajam. Setelah itu Bang? Kemudian setelah itu istrinya minta tolong sama keluarganya, dalam ini sepupunya, kemudian iparnya. Namun pelaku tidak terima sehingga melakukan juga penganiayaan terhadap kedua korban tersebut, mengakibatkan salah satunya meninggal dunia akibat tebasan senjata tajam yang ada pada leher korban. Setelah itu meninggal dunia. pelaku itu lari atau seperti apa? Pelaku melarikan diri, namun saat ini sudah diamankan oleh personil Reskrim Polsek Biringkanaya. Kalau motifnya Bang? Motifnya pelaku sering mabuk-mabukan karena minuman keras. Saat itu minta uang sama istrinya lagi, namun tidak dikasih sehingga terjadi penganiayaan. Artinya dia minta uang lagi untuk minum lagi atau? Minum. Oh, untuk minum lagi. Berarti ini kekerasan sama istri juga ya? Sudah berapa kali itu? Masih dalam, kalau untuk berapa kali karena saat ini kan baru terjadi. Kalau pasal yang diterapkan Bang kayak kasus ini? Untuk pasal yang diterapkan yaitu pasal 458 ayat 1 subsidiar 466 ayat 3 kita Undang-Undang Hukum Pidana. Enggak, di sini yang enggak gaji. Ada. Seorang pria inisial SF nekat menebas istrinya yang berinisial MR menggunakan parang pada Minggu 12 April malam.
SF diketahui menebas punggung belakang istrinya setelah korban menolak untuk memberikan uang membeli minuman keras. Adik pelaku inisial RM dan sepupunya RF yang mengetahui kejadian berniat untuk melerai. Namun nahas pelaku justru mengamuk dan membacok leher sang sepupu hingga berujung meninggal dunia. Adapun insiden tragis ini berlokasi di Jalan Bontomani, Kelurahan Bulurekong, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, yakni rekan Muslimin Emba. Baik rekan Emba, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal insiden penganiayaan hingga pembunuhan yang terjadi di Kota Makassar ini? Ya, baik. Arin dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa peristiwa pembunuhan terjadi di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu kemarin, di mana kejadian bermula saat pelaku inisial SF alias Safar ini terlibat cekcok dengan istrinya RN. Saat itu SF baru saja pulang di rumah, tiba di rumah begitu dalam kondisi mabuk. Kemudian terlibat adu mulut dengan istrinya hingga naik pitam dan menebas bagian punggung istrinya sehingga sang istri mengalami luka terbuka di bagian punggung. Saat itu istri dari pelaku ini berteriak minta tolong, lalu didengarlah oleh saudaranya si pelaku dan juga sepupunya, yaitu RM dan RF, yang dimana keduanya langsung menghampiri rumah dari SF dan juga istrinya itu. Setiba di rumah itu, kakak sepupu ini, si RF, berusaha menenangkan SF sembari meminta agar parang yang digenggam begitu diminta untuk dilepas. Namun bukannya tenang ataupun situasi kondusif, SF yang dalam pengaruh minuman keras justru naik pitam lagi begitu, sehingga ia pun terlibat cekcok dengan kakak sepupunya. Lalu ia mengarahkan parang yang digenggam ke arah leher dari korban RF, sehingga korban terkena sabetan parang di bagian leher, dan seketika itu korban roboh di depan rumah RF. Lalu si pelaku SF ini langsung kabur meninggalkan lokasi. Arin. Baik, rekan Emba, apakah pelaku ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian? Ya, betul, Arin. Jadi selang beberapa saat setelah kejadian, pelaku SF ini kabur ke arah tempat ia berpesta miras sebelumnya, yaitu di sebuah area empang sekitar 2 hingga 3 km dari rumah dari pelaku ataupun lokasi kejadian ini. Nah, saat itu ia berhasil ditangkap atau diciduk oleh tim gabungan Jatan Ras Polrestabes Makassar dan juga Resmob Polsek Biringkanaya. Hari. Apakah pelaku ini sempat melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh tim kepolisian, rekan Emba? Ya, penuturan dari Kanit Reskrim Polsek Biringkanaya, pelaku tidak melawan begitu, karena memang sebelumnya pelaku juga mengaku sudah ada niatan untuk menyerahkan diri pasca kejadian begitu, namun lebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian yang saat itu sementara mencarinya. Arin. Terakhir, apa hukuman yang ditetapkan pihak berwenang kepada pelaku ini? Ya, Kasih Humas Polrestabes Makassar, Kompol Wahidudin mengatakan saat ini pelaku sudah ditetapkan tersangka dengan sangkaan pasal 488 Junto 458, yaitu terkait dengan tindak pidana pembunuhan, yang mana ancamannya itu di atas 15 tahun penjara. Arif.
Baik, terima kasih rekan Emba atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya lari, terus mau pergi ganti pakaian, enggak ku tapi bilang ada korban di sini. Enggak. Terus mami di ribut. Tidak baku teriak nih orang, jadi saya lari ke sini. Waktu kita lihat korban Pak, posisinya di mana Pak? Posisi di sini komandan, di sini kepala nih. Di sini kepala, terus Badannya di dalam situ. badan di sini, leher di sini. Kepala. Ya kepala. Terus saya lari ke sini, masih apa? Gemetar gitu. Sudah itu gemetar, ngorok nih, sudah nih. Meninggal di sini Pak. Meninggal di sini. Itu akibat apa Pak meninggalnya Pak? Itu masalah nih, udah ngarep masalah istrinya. Oh, enggak, maksudnya ini korban luka di bagian mana Pak? Leher, Terkena apa itu Pak? parang, Parangnya. Istrinya yang tewas luka juga. luka. Pak, ada berapa tebasan itu Pak di yang kita lihat? Satu. Untuk korban di bagian mana Pak? Leher sebelah kanan, Untuk istrinya Pak, punggung. kena dari pelaku juga yang tebas. Ya, Kalau bukan pelaku sama korban apa? Ini? apanya itu? Pelaku sama korban teman atau apa? Ini? Sepupu. Sepupu ya? Sepupu satu kali. Siapa namanya korban Pak? Raup. Oh, kalau yang perempuan istrinya? Darahnya. Pas di sini kepala ini, Jadi jatuh di kepalanya di. langsung di sini diparangin. Di sini paranan, baru kasih menyeberang parang ke sana. Penuh darahnya tadi, penuh. Sampai ke sini. Langsung hantar dari atas jadi pas mentong leher. Pas leher, baru pisau tajam. Korban tersebut mengakibatkan salah satunya meninggal.